selamat hari Minggu. Sebelum memulai ibadah ini, terlebih dahulu mandi, pakai pakaian yang rapi, siapkan Alkitab, siapkan persembahan, dan minta orang tua untuk menemanimu. Selama ibadah, mainannya disimpan dulu ya. Kita fokus untuk memuji Tuhan. Yeay, sudah siap? Yuk kita mulai sekolah minggunya. Shalom adik-adik di rumah. Selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali di minggu pertama di bulan November. Yeay. Kakak mau tanya dulu, apa kabar kalian semua hari ini yang ada di rumah? Puji Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, kayaknya adik-adik di rumah ini bahagia ya, karena kita mau ngapain Kak Gista? Mau ibadah dong Kakak Loren. Iya, kita mau ibadah, kita mau memuji Tuhan, mau menghadap di hadirat Tuhan. Oleh karena itu kita siapkan hati kita. Adik-adik semua berdiri, kita mau terima khotum dan salam. Tangannya dilipat, matanya ditutup, kita terima khotum dan salam. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Matanya dibuka, kita terima salam dari Tuhan Yesus. Salam dari Tuhan Yesus, dia senang kita ikut ibadah hari ini. Salam juga. Kakak Loren ada nggak yang sayang sama Kakak Loren? Wah, tentu ada dong Kakak Gista. Boleh disebutin nggak siapa aja yang sayang sama Kakak Loren? Oke, Kakak Loren sebutin ya. Ada mamanya Kakak Loren, ada papanya, ada adiknya Kakak Loren, ada nenek, ada kakek, ada teman-teman. Banyak lah Kakak Gista. Kakak Gista ada tidak? Sama kayak Kakak Loren. Ada mama papa, ada teman-teman, dan mungkin ada banyak yang sayang sama kita. Kalau ada adik di rumah, ada nggak yang sayang sama adik-adik? Ada tidak? Gimana? Ada tidak? Oh, ada. Kakak Gista tahu tidak? Sebenarnya masih ada satu orang lagi yang sayangnya, cintanya, kasihnya itu jauh lebih besar daripada semua orang yang ada di dunia ini. Emang siapa? Adik-adik di rumah, ada yang tahu tidak siapa? Kasih tahu dong. Iya, betul. Itu adalah Tuhan Yesus. Jadi kita menyanyi Besarlah Kasih Bapakku. Mari kita berdiri biar lebih semangat. Pakai gerakannya ya, diikuti nanti. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Adik-adik di rumah, kayaknya Kakak Gista lagi bersedih deh. Kita tanya yuk, kenapa? Kakak Gista, kayaknya kelihatan sedih. Ada apa? Aku lagi sedih deh, soalnya Kakak Gista besok mau ulangan. Kakak Gista
Sudah belajar? Sudah. Terus sudah berdoa juga? Sudah juga sih. Lalu apa yang dikhawatirkan oleh Kakak Gista? Soalnya aku takut nggak bisa ngerjain. Kakak Gista tidak perlu takut, adik-adik di rumah juga tidak perlu takut. Kalau kita sudah berserah, kita sudah melakukan yang terbaik, percaya pasti Tuhan akan menolong kita. Sama seperti yang ada dalam Mazmur 65 ayat 5 yang kalimatnya sudah disederhanakan, berbunyi, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, penolongku dan benteng keselamatanku. Kepadanya hatiku percaya dan bersyukur. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelumnya kita menyanyi dulu ya lagu Yesus sayang padaku. Semuanya berdiri ya, ayo berdiri yang ada di rumah. Sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Nah, adik-adik yang di rumah, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Tangannya dilipat, matanya ditutup, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami anak-anak sekolah minggumu sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati Kakak Enci yang akan bercerita, sehingga apapun yang Kakak Enci ceritakan pada hari ini semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami yang mendengarkan di rumah, kiranya Tuhan berkati kami, kiranya Roh Kudus menjamah setiap hati kami sehingga kami boleh mengerti maksud dari firman Tuhan. Ini doa kami, haleluya, amin. Nah, adik-adik yang di rumah, tadi dengarkan obrolannya Kakak Loren sama Kakak Gista. Itu loh, waktu Kakak Gista ketakutan kalau besok dia mau ulangan. Nah, tapi tadi kita udah mendengarkan pembacaan yang dari Mazmur bahwa Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang bagaimana Tuhan menolong seorang anak muda. Tuhan memberikan kekuatan kepada orang ini. Nah, ceritanya itu seperti ini. Dulu bangsa Israel, seperti yang kita sudah sering dengar, bangsa Israel ini sering betul melakukan hal yang Tuhan tidak suka. Nah, akhirnya mereka mendapatkan sebuah lawan yang sangat besar. Ada sebuah bangsa yang bernama bangsa Midian yang bersiap-siap untuk mengejar mereka. Mereka sangat benci kepada orang Israel. Oleh karena itu bangsa Israel merasa sangat ketakutan dan mereka meminta pertolongan kepada Tuhan. Nah, karena Tuhan begitu sayang kepada orang Israel, Tuhan mengutus seorang anak muda. Tapi waktu Tuhan datang kepada anak muda ini kurang percaya diri. Dia bilang apa? Dia bilang, "Nggak mungkin aku lah Tuhan, aku masih kecil, aku nggak mungkin bisa. Aku bukan seperti Bapak Musa yang jago dalam memimpin sebuah bangsa yang besar seperti bangsa Israel." Tapi kemudian ada malaikat Tuhan yang datang dan berkata kepada Gideon, Gideon, aku yang memilihmu. Aku yang membuat engkau dapat melakukannya. Kau tidak sendiri. Aku menyertaimu. Kita akan menyelamatkan Israel bersama-sama. "Oke, kalau
Karena Tuhan yang sudah memilih Gideon, dia merasa sangat percaya diri setelah malaikat Tuhan memberitahukan hal itu kepadanya. Dia pun sangat bersemangat, dia mengumpulkan begitu banyak orang untuk menjadi prajurit-prajuritnya. Tapi kemudian Tuhan bilang, gak usah banyak-banyak Gideon, aku adalah Allah yang berkuasa, aku adalah Allah yang kuat. Kita pasti bisa mengalahkan bangsa Midian itu walaupun kita tidak terlalu banyak. Dan akhirnya setelah diseleksi beberapa kali, terpilihlah 300 prajurit untuk pergi melawan orang Midian itu. Kemudian sebelum berangkat, Gideon ini dia selalu meminta petunjuk kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan, terus Tuhan berbicara kepada dia. Nah, pada hari itu Tuhan bilang, kita berangkatnya malam ya. Jadi rencananya seperti itu, mereka pergi ke perkemahan orang Midian itu pada malam hari. Maka berangkatlah Gideon bersama dengan 300 prajurit. Waktu itu orang Midian ini masih tidur nyenyak di dalam kemah-kemah mereka. Kemudian bangsa Israel tadi ini, prajurit Israel bersama dengan Gideon ini mengelilingi kemah tersebut. Dan berdasarkan aba-aba dari Gideon, 1, 2, 3, dan kemudian para prajurit itu meniupkan trompetnya. Dan kemudian beberapa orang memecahkan kendi-kendi dan terdengar sangat berisik sekali. Orang-orang Midian itu takut, mereka bangun, mereka gelagapan. Mereka merasa bahwa mereka diserang oleh begitu banyak orang, ribuan orang yang menyerang mereka. Padahal yang ada pada malam hari itu hanya 300 orang. Bangsa Midian kalah, mereka pergi dari tempat itu dan Gideon bersama dengan prajurit-prajurit yang 300 orang tadi itu berhasil mengalahkan orang Midian. Wow, hebat sekali. Nah, begitu deh adik-adik, kalau kita memiliki ketakutan, kita harus berbicara kepada Tuhan lewat doa. Seperti Gideon tadi, dia merasa kurang percaya diri, tapi kemudian dia berbicara kepada Tuhan, terus dia dipimpin oleh Tuhan sehingga dia berhasil memimpin pasukan yang hanya 300 orang, tapi dapat mengalahkan orang Midian yang jumlahnya sangat banyak. Nah, adik-adik yang di rumah, firman Tuhan yang kita dengarkan tadi itu bukan dongeng loh, ini benar-benar terjadi. Cerita itu terambil dari Alkitab. Sekarang ambil Alkitabnya, kita buka sama-sama di dalam Hakim-Hakim 7. Ceritanya itu dari Hakim-Hakim 7 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-25. Tapi hari ini kita baca ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-9 saja ya. Oke, kita baca bersama-sama. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Dari rakyat itu mereka mengambil bekal dan sangkakala. Demikianlah seluruh orang-orang Israel disuruhnya pergi masing-masing ke kemahnya, tetapi 300 orang itu ditahannya. Adapun perkemahan orang Midian ada di bawahnya di lembah. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Amin. Baik, adik-adik di rumah, kita akan mengucapkan doa Bapa kami dalam bentuk doa. Sikap berdoanya semua, tangannya dilipat, matanya ditutup, kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.
Ya, adik-adik di rumah, tiba saatnya kita mau memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan dalam bentuk persembahan. Adik-adik di rumah persiapkan ya pundi persembahannya. Dan persembahannya dilipat yang rapi. Contohnya kayak gini. Kayak gini. Terus tuh dilipat yang rapi dan dimasukkan pakai tangan kanan. Baik, kalau misalnya tidak ada pundi, bisa pakai mangkok yang dikasihkan penutup. Ya adik-adik, sebelum kita memberikan persembahan, Tuhan Yesus berkata dalam Mazmur pasal 75 ayatnya yang kedua, kami bersyukur kepadamu ya Allah, kami bersyukur dan orang-orang yang menyerukan namamu menceritakan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Sambil persembahannya kita berikan, kita menyanyi bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Oke, adik-adik yang di rumah, kita akan masuk dalam doa syafaat. Tapi sebelumnya kita menyanyi lagu kling klong ini jari kelingking 1, 2, 3. Kling klong ini jari kelingking, manis manis ini jari manis, teng tong ini jari tengah, tut tut jari telunjuk, bibu ini ibu jari, oh senangnya hatiku senangnya, jari-jariku kulipat dan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak hari ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu. Tadi Tuhan kami sudah mendengarkan firman-Mu, betapa Tuhan sungguh mengasihi orang Israel sehingga Tuhan mengutus Gideon untuk memimpin bangsa tersebut. Tuhan memberikan kekuatan kepada Gideon. Kami percaya Tuhan yang sama sanggup memberikan kami kekuatan saat kami lemah, saat kami takut. Tuhan Yesus yang akan menguatkan kami anak-anak sekolah minggu-Mu. Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap kami anak-anak sekolah minggu-Mu. Tuhan kiranya memberkati kami semua, memberikan kami kesehatan senantiasa. Tuhan berkati kami yang saat ini sedang dalam bangku pendidikan, yang saat ini kami sekolah dari rumah. Tuhan kiranya selalu menyertai dan memberkati kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang sakit. Kami percaya Engkau adalah Allah yang kuat, Engkau adalah Allah yang sanggup menyembuhkan segala jenis penyakit. Kiranya Tuhan memulihkan teman-teman kami yang sedang sakit. Berdoa juga untuk teman-teman kami yang sudah lama tidak mengikuti ibadah sekolah minggu karena malas-malasan mungkin. Tuhan Yesus, tolong ingatkan mereka Tuhan, agar mereka walaupun di rumah tetap rindu untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk keluarga kami, untuk papa dan mama. Kiranya Tuhan memberkati mereka senantiasa. Tuhan tolong mereka dalam pekerjaan mereka. Dan Tuhan Yesus kiranya memberikan mereka kebijaksanaan agar dapat memimpin dan mengarahkan kami dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk gereja kami, seluruh OIG yang ada di gereja. Tuhan kiranya memberkati dan menyertai senantiasa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa. Tadi kami sudah memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Yang masih ada pada keluarga kami,
ajar kami untuk menggunakannya dengan bijaksana. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk seminggu ke depan kami akan melakukan banyak sekali aktivitas. Kiranya Tuhan Yesus yang selalu menjaga dan menolong kami semua. Oh iya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk COVID-19 yang terjadi hampir di seluruh dunia. Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya hanya Engkau-lah yang sanggup menghilangkan virus ini dari muka bumi ini. Kami memohon kepadamu Tuhan, kiranya Tuhan menolong para dokter, para perawat, Bapak polisi, Bapak tentara, dan seluruh pemerintah kami yang sedang berjuang melawan penyakit ini. Tuhan Yesus, seluruh aktivitas kami selama seminggu ke depan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus, ini doa kami. Haleluya. Amin. Ayat hafalan Hakim 5 ayat 31 berbunyi, demikianlah akan binasa segala musuhmu ya Tuhan, tetapi orang yang mengasihinya bagaikan matahari terbit dalam kebijakannya. Terima kasih, bye-bye. Mulai. Hakim 5 ayat 31. Demikianlah akan binasa segala musuhmu ya Tuhan, tetapi orang yang mengasihinya bagaikan matahari terbit dalam kemegahan. Halo teman-teman, nama saya Alki. Ayat hafalan minggu ini dari Hakim 5 ayat 31. Firman Tuhan berbunyi demikian, demikianlah akan binasa segala musuhmu ya Tuhan, tetapi orang yang mengasihinya bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya. Amin. Terima kasih. Kasih atas hadiahnya Pak Guru, Bu Guru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Halo Bu Guru, terima kasih hadiahnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih Bu Guru, hadiahnya. Tuhan memberkati. Terima kasih Alki. Nah, apakah teman-teman juga ingin hadiah? Ayo rajin mengumpulkan aktivitas setiap minggunya. Ditunggu ya. Betul. Baik adik-adik di rumah, kita ada tugas lagi untuk minggu depan. Tugasnya adalah ayat hafalan dengan gerakan ya. Ayat hafalannya terambil dari Hakim pasal 6 ayat 16a Yang berbunyi demikian, berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Amin. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku.
indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Nah, adik-adik yang di rumah, kita akan menerima berkat Tuhan. Kita ingat selalu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang berkuasa. Dia yang akan memberikan kita kekuatan. Jadi jangan takut-takut lagi ya. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau sekarang dan selamanya. Haleluya. Amin. Yeay, demikianlah ibadah kita hari ini. Eits, jangan lupa ya untuk selalu memakai masker ketika keluar rumah. Rajin mencuci tangan dan menjaga jarak jika kalian pergi ke tempat yang ramai. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Nah, buat adik-adik yang ada di rumah, supaya tidak ketinggalan ibadah sekolah minggu setiap minggunya dan juga mungkin ada pengumuman dari pengurus sekolah minggu, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ini dan juga nyalain loncengnya biar dapat notifikasinya. Dan jangan lupa di like. Jangan lupa juga di komen dan share ke teman-teman